Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita lanjutkan pembahasan mengenal literasi pesantren, kitab tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah ayat 36 sampai dengan 37. Mari kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahumas syaitonu. Lalu keduanya digelincirkan asyaitonu oleh setan. Iblisu yaitu iblis. Adhabahuma, ya, adhabahuma yaitu dengan menyingkirkan Adam dan Hawa dari surga. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah bacaan, ini kekhasan tafsir Jalalain ya, sedang menjelaskan isinya sedikit tetapi kepada qiraat. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraat fa'azalahuma. Jadi dibaca panjang. Fa'azalahuma, bukan fa'azallahuma, tapi fa'azalahuma. Nahahuma anha, yaitu menyingkirkan anha Adam dan Hawa, ayil jannati dari surga. Bi an qala lahuma, yaitu dengan berkata kepada Adam dan Hawa, setan itu ya berkata, atau iblis itu berkata kepada Adam dan Hawa, hal adulukuma ala syajaratil khuldi, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal ya yang akan mengekalkan kehidupan kalian. Nah, begitu kira-kira kata iblis kepada Nabi Adam ya. Itulah dia syajaratul khuldi, atau pohon keabadian. Wa qasamuhuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian hebatnya ini iblis ya, setan, itu saat mengajak dan meyakinkan Adam dan Hawa, ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat atau anjuran yang baik gitu. Inni lakuma laminan nasihin, gitu kata setan ya. Fa'akala minha, maka Adam dan Hawa pun memakan buah khuldi tadi, buah keabadian itu ya. Fa'akhrajahuma mimma kana fih, dan Allah mengeluarkan mereka, yaitu Adam dan Hawa, dari keadaan mereka yang alami semula, keadaan yang penuh dengan kenikmatan, minan naimi, dengan penuh kenikmatan, yaitu surga. Wa qulna, dan kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua. Ihbitu, turunlah kalian semua, ilal ardi, ke bumi. Ilal ardi, ke bumi. Ay antuma, yaitu kedua kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, bima istamaltuma alaihi min durriyatukuma, termasuk apa-apa atau tercakup ya, tercakup semua keturunan Adam dan Hawa harus dari surga harus turun ke bumi. Ba'dukum, yang sebagian kamu turun, sebagian kamu, ba'du dzurriyyati, yaitu sebagian turunan Adam dan Hawa, li ba'din, terhadap yang lain, aduhun, mereka menjadi musuh ya, musuh bagi yang lain gitu. Jadi turunan Adam dan Hawa ada yang saling bermusuhan, min dulmi ba'dukum ba'du, karena mendolimi ya di antara sebagian atas sebagian yang lain. Walakum fil ardi, dan bagi kalian tersedia di bumi mustaqarrun, tempat kediaman ya, artinya maudhi'ul qararun, yaitu tempat untuk menetap. Wa mataun, hebatnya nih Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun sudah diusir dari surga, tetap bumi itu adalah sesuatu yang juga dapat untuk bersenang-senang
Ma tamatta'u nabihi, dapat bersenang-senang di dalam bumi itu, min nabatiha, dengan berbagai jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, ilahin, sampai waktu tertentu. Nah, kalau di bumi di waktu hidup bersenang-senangnya, wakta inkidoi ajalikum, yaitu sampai turunnya ajal kamu semua. Nah, ayat ini menegaskan betapa ya bahwa Adam dan Hawa, Adam khususnya yang mendapat kemuliaan, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat pun harus bersujud dan setan tidak mau bersujud, tidak mau memberi penghormatan. Dan setan itu memang terus berupaya dengan berbagai caranya untuk menggoda Adam dan Hawa agar bisa keluar dari surga. Jadi ayat ini memberi perhatian bahwa saat kita di dalam kesenangan, hidup yang penuh dengan kenikmatan, hati-hati. Di sana ada godaan setan yang terkutuk yang dapat menjerumuskan kita semua ke dalam jurang kenistaan. Para mufasir, para ulama berbeda pendapat bagaimana iblis itu bisa menggoda Adam dan Hawa sementara Adam dan Hawa itu berada di surga gitu. Ada yang mengatakan bahwa iblis mengubah rupanya, ya bentuknya, yang mungkin dengan rupa yang lebih menarik, dan kemudian bercakap-cakap dan menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah larangan tadi. Kemudian ulama lain ada yang mengatakan bahwa godaan dari setan itu justru keraguan-raguan, kewaswasan yang masuk dalam hati Adam dan Hawa gitu. Imam Al-Baidawi bercerita bahwa iblis itu dilarang masuk ke surga, tetapi tidak dilarang iblis masuk surga untuk menggoda Adam dan Hawa. Ini kita hati-hati nih, sampai hari ini berarti iblis bisa masuk masjid, ya, bisa masuk tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci kita, ya untuk menggoda kita semua. Nah, dimanapun kita berada, di sana ada iblis untuk menggoda dan menjerumuskan kita ke jurang kenistaan. Kemudian iblis, ulama lain menjelaskan bahwa iblis masuk surga menyerupai hewan. Tetapi maksud saya begini, berbagai pendapat ulama ini menjelaskan tentang iblis itu akan berupaya sekuat tenaga menggoda manusia, menggoda Adam, agar manusia itu tidak berbuat maslahat, agar manusia itu rakus, agar manusia itu hidup dalam jurang kenistaan, agar manusia itu berpesta pora di tengah kebiadaban gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya dengan berbagai cara itu, bahkan di tafsir ini dijelaskan iblis itu sampai mempromosikan diri sebagai orang yang baik, bersumpah atas nama Allah. Nah, jadi nanti di sisi lain yang menggoda, yang menjerumuskan kita bisa jadi tampilannya sangat menarik, tampilannya sangat memukau, tetapi justru omongan dan ucapan-ucapannya itu menjadikan kita bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kenistaan dan perbuatan yang merusak. Dan ternyata kemudian ya Adam dan Hawa itu tergoda atas rayuan setan dan itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap Adam, Hawa, bahkan sampai iblis, turunlah kalian ke bumi. Jadi iblis pun ikut turun ke bumi ini, ikut ke kita semua ya, hati-hati. Turunlah kalian ke bumi, keturunan kalian akan saling bermusuhan, yaitu permusuhan antara keimanan dan kekafiran sampai hari kiamat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberi sebuah kabar gembira bahwa bagi kalian di bumi ini tempat tinggal yang tetap, bisa bersenang-senang dengan berbagai rezeki dan berbagai tumbuhan yang ada di dunia, walaupun dibatasi sampai kemudian ajal menjemput. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan dulu bagaimana akhirnya episode di ayat 37 ini. Adam terlempar dari surga ke bumi.
Fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka kemudian di ayat 37 ini, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, ya, dari Tuhannya. Alhamaha, yakni diilhamkan kepadanya. Jadi kalimat itu diilhamkan, langsung diberikan secara iluminatif gitu kira-kira ya, kepada Adam. Iya, kepada Adam. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah bacaan. Nah, ini lagi menerangkan isi, tapi kemudian kita cek dulu gramatika bahasanya, nahwu sorobnya. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraat binasbi, bisa dibaca nasab. Jadi fatalaqo Adama, jadi bisa dibaca fatalaqo Adama. Wa raf'in kalimatun, ya, jadi ini bukan kalimatin tapi dibaca kalimatun. Jadi secara lengkap bisa dibaca fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin, atau fatalaqo Adamu mir rabbihi, fatalaqo Adama mir rabbihi kalimatun. Jadi fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin, atau fatalaqo Adama mir rabbihi kalimatun, begitu kira-kira. Aija'ahu, atau didatangkan kepada Adam itu sebuah kalimat, wahya, kalimatnya itu Rabbana zolamna anfusana. Ya Tuhan kami telah berbuat aniaya kepada diri kami. Ya, lengkapnya wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Fada'a biha, dan itulah doa Nabi Adam atas penyesalan perbuatan dosa karena tergelincir melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga bisa untuk berdoa kita semua atas berbagai dosa yang telah kita lakukan, tergelincir. Fataba alaihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari Nabi Adam. Subhanallah ya. Karena Adam digoda, tergelincir, tentu sesuatu yang tidak disengaja, maka kemudian Allah mengampuni dan mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Qabila taubatuhu, menerima taubat dari Adam. Innahu huwat tawwab, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha penerima taubat. Ala ibadihi, atas hambanya, ar-rahimu, dan maha penyayang, bihim, kepada mereka. Nah, kedua ayat ini, ayat 36 dan 37, memberi penegasan bahwa ya ternyata setan itu tidak akan pernah melepaskan godaannya agar kita terjerumus kepada jurang kenistaan itu. Berbagai cara akan dilakukan oleh setan, termasuk berpura-pura, berdramaturgi menjadi orang baik yang meyakinkan kita sehingga kita mau menuruti keinginan mereka. Padahal itu adalah godaan setan. Nah, kemudian setelah terjerumus, tentu kita berada di dalam jurang kenistaan. Dan ketika ada dalam jurang kenistaan itu, ada dalam dosa, kita diberi pintu jalan keluar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengulanginya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Artinya, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa individu atau sosial, segera memperbaikinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita berdiskusi atas ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.